Mereka tidak tahu apakah ibadah yang mereka lakukan diterima atau tidak. Kita solat maghrib, kita tidak tahu ibadah diterima atau tidak. Kita baca Quran, kita berdoa, kita tidak tahu. Tapi di antara salah satu ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya terdapat keutamaan, kemuliaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, minimal mereka akan mendapatkan kemudahan urusan di dunia dan kemudahan urusan di akhirat. Dan itu merupakan di antara motivasi terindah ketika Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Itu adalah makna daripada ayat yang senantiasa diucapkan dan didengarkan oleh kaum muslimin. Ayat yang bukan memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi memerintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu diambil dari nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 nama yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Dalam sebuah hadis, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memiliki nama-nama yang lain, di antaranya adalah Muhammadun, Ahmadu, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. 5 nama ini tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian di antara salah satu di antara 5 nama tersebut adalah Muhammadun. Dan Muhammadun itu maknanya adalah seorang hamba yang paling banyak dipuji. Muhammadun itu maknanya adalah seorang hamba yang paling banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menciptakan Nabi itu sendiri. Kemudian yang paling banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak berdosa, yang kita kenal dengan malaikat-malaikat Allah, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Tidak ada satu jengkal bumi kecuali ada malaikat berada di sana, dan mereka semuanya mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau bersolawat atau tidak. Yang bersolawat mendapatkan keutamaan, yang tidak mendapatkan kemudaratan. Maka tentu tidak ada pilihan yang terindah kecuali dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, Masjid Nabawi, karena itu merupakan di antara tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tidak ada daerah yang paling banyak namanya di dunia kecuali Mekah dan Madinah. Daerah yang paling banyak namanya adalah Mekah dan Madinah. Dan setiap semakin banyak nama, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan yang banyak pula. Karena tidak mungkin suatu daerah, suatu tempat dinamakan dengan nama yang amat banyak sekali kecuali ada keutamaan yang juga banyak sekali. Itu di antara salah satu kaedah di dalam lisan orang-orang Arab, dan salah satunya adalah kota Madinah. Makanya Madinah itu, ikhwatul Islam, punya banyak nama sekali, punya banyak nama. Bahkan Imam As-Samhudi, salah seorang ulama sejarah, menyebutkan hampir 100 nama yang dimiliki oleh kota Madinah, dan semuanya menunjukkan kemuliaan yang ada di kota Madinah.
Di antaranya ikhwatul Islam, yang pertama Al-Madinah, kemudian Tabah, kemudian Tibah, kemudian Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Abrar, Darul Akhyar, Akkalatul Qura, Akkalatul Buldan, Al-Habibah, Baitul Ilmi, Darus Sunnah, kemudian Al-Mahfudhah, Al-Balad, Al-Baldah, Al-Qura, Al-Qaryah, Ummul Qura, Al-Asimah. Itu semua merupakan di antara nama-nama kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa kembali ulang nama kota Madinah? Baik, sila. Al-Balad, Al-Baldah, Darus Sunnah, Darul Iman, Akkalatul Qura, Darul Hijrah, apa lagi? Al-Madinah, Al-Habibah, apa lagi? Tabah, Tibah. Taib artinya. Taib, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu Pak ya, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan. Itu merupakan di antara nama-nama kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baru sedikit yang kita sebutkan, dan di antara salah satunya adalah Al-Habibah. Al-Habibah, Habibah. Habibah itu maknanya adalah daerah yang mesti kita cintai atau yang dicintai oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, di antara motivasi kita dikala berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang amat banyak sekali. Dan kita akan kembali mengulang ikhwatul Islam hadis yang senantiasa didengarkan oleh kaum muslimin. Tujuan pertama kali kita datang ke kota Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang terbaik melakukan ibadah salat di kota Madinah adalah masjid yang dulu dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara tempat yang terbaik dikala kita melakukan salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau semua Masjid Nabawi dinamakan dengan, atau walau semua perluasan Masjid Nabawi dinamakan dengan Masjid Nabawi, tapi tidak mungkin masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada masjid yang dibangun belakangan, walau semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, kita akan sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam. Salah satu hadis yang senantiasa didengarkan oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang salat di dalam masjidku lebih baik daripada 1000 dibandingkan dengan mereka salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Di dalam riwayat yang kedua, orang yang salat di masjidku lebih afdal dibandingkan 1000 dibandingkan kalau sekiranya mereka salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih baik, lebih afdal dibandingkan 100.000 ketika mereka salat di tempat yang lainnya. Sekarang kita akan kembali memberikan motivasi semangat kepada kaum muslimin ikhwatul Islam, terkhusus berkaitan dengan masalah ibadah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin dikala mereka berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Secara umum, dimanapun mereka salat di bagian daripada tanah haram Makkah dan Madinah, maka itu adalah tempat yang terbaik. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dimanapun kaum muslimin melakukan ibadah salat selama mereka berada di tanah haram, maka pasti akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dengan tanah haram. Kemuliaan salat di kota Madinah bisa jadi di Masjid Nabawi, bisa jadi di luar Masjid Nabawi. Selama itu dinamakan dengan tanah haram, maka tentu kemuliaan tanah haram lebih dibandingkan dengan tanah halal. Tanah haram yang ada di Madinah itu tak lebih daripada 70 atau tak lebih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thur. Kota Madinah itu adalah daerah yang haram antara Bukit Ir dengan Bukit Thur. Jadi Madinah dibatasi oleh 2 bukit dan 2 lembah. Bukit namanya Bukit Ir dan Bukit Thur, lembah namanya Lembah Wabrah dan Lembah Waqim. Jaraknya dari Masjid Nabawi, radiusnya kurang lebih 8 kilo, kanan kiri depan belakang.
itu adalah tanah haram yang ada di Madinah. Semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram itu mulia, semuanya. Kenapa demikian? Karena kemuliaan haramnya. Kemudian begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah salat di tanah haram yang ada di Mekah. Tanah haram yang ada di Mekah itu dibatasi, yang pertama namanya adalah Tan'im, atau yang kita kenal dengan Masjid Aisyah. Masjid Aisyah itu, ikhwatul Islam, disebut dengan Masjid Aisyah karena dulu ketika Aisyah meminta izin kepada Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah umrah setelah haji, maka Nabi SAW izinkan beliau keluar ke tanah haram yang paling dekat. Maka terkenalah sekarang namanya adalah Tan'im atau Masjid Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kaedahnya, ikhwatul Islam, seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa orang-orang yang ada di Mekah, ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas menyebutkan, wahai kalian orang-orang Mekah, ya ahla Makkah, ya ahla Makkah, la umrata lakum, wahai orang-orang Mekah, tidak ada umrah untuk kalian. Itu merupakan di antara ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Mengapa Abdullah bin Abbas mengatakan kalimat ini? Karena tujuan daripada ibadah haji dan tujuan daripada ibadah umrah, secara khusus ibadah umrah, adalah untuk memakmurkan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Sedangkan orang-orang Mekah, mereka sudah ada di dalamnya, sehingga umrah bagi mereka yang ada di Mekah adalah tawaf. Umrah bagi mereka yang ada di Mekah adalah tawaf. Dari sini para ulama menyampaikan, ikhwatul Islam, bahwa siapapun yang dimudahkan oleh Allah berlama-lama di Mekah, di antara ibadah yang terbaik yang mereka lakukan adalah memperbanyak tawaf. Karena mereka termasuk bagian daripada Mekah. Kalau sekiranya mereka berlama-lama duduk di Mekah, maka ibadah yang terbaik adalah tawaf, sesuai dengan tujuan dibangun Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, wahai penduduk Mekah, tidak ada umrah bagi kalian. Umrah kalian itu adalah tawaf. Karena memang di dalam ibadah umrah itu ada tawafnya. Artinya, ikhwatul Islam, bagi kita yang lama diberikan kemudahan berada di Mekah, maka ibadah yang terbaik adalah memperbanyak tawaf. Terkhusus bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali datang ke tanah haram. Misalnya Allah mudahkan sekarang datang ke tanah haram, kemudian 2 bulan lagi dimudahkan datang ke tanah haram, atau 6 bulan lagi dimudahkan datang ke tanah haram, maka yang harus mereka perbanyak adalah tawaf. Jangan umrah kecuali 1 kali sahaja bagi mereka yang dimudahkan datang ke tanah haram. Tapi bagi mereka yang sulit rasanya datang ke tanah haram, maka sila mereka melaksanakan umrah berikutnya. Tapi yang terbaik adalah ibadah tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, begitu juga dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah, ia melakukan ibadah umrah setelah haji karena ia belum umrah sebelumnya. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah melaksanakan ibadah umrah setelah haji karena ia belum umrah sebelumnya. Kalau sekiranya Ibunda Aisyah sudah pernah umrah sebelumnya, maka ia tidak akan pernah melaksanakan umrah setelah ibadah haji. Tapi ini, ikhwatul Islam, merupakan di antara salah satu, karena Ibunda Aisyah ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji tanggal 13, tanggal 14 Nabi ingin pulang ke kota Madinah. Ketika ingin Nabi pulang ke kota Madinah, maka ibunda menangis sambil mengatakan, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan membawa haji dan umrah, satu-satunya yang pulang tanpa umrah adalah saya. Kata Ibunda Aisyah, karena awal mula Nabi sampai ke kota Mekah, Ibunda Aisyah berhalangan sehingga tak boleh tawaf. Kemudian setelah itu, ikhwatul Islam, dikala dia telah suci ingin pulang ke kota Madinah, maka ia datang kepada Nabi SAW minta izin untuk mengganti umrah yang belum ia lakukan sebelumnya. Maka Nabi SAW izinkan Ibunda Aisyah melaksanakan ibadah umrah, dikawankan oleh saudaranya bernama Abdurrahman. Abdurrahman yang mengawankan Ibunda Aisyah, ia tidak melaksanakan ibadah umrah, dan tidak satu pun sahabat yang melaksanakan ibadah umrah kecuali Ibunda Aisyah. Kemudian dikala Aisyah diizinkan oleh Nabi SAW pergi melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi mengatakan, cari tanah halal, dan tanah halal yang paling dekat adalah yang dituju oleh Ibunda Aisyah bersama saudaranya Abdurrahman. Maka terkenallah dengan Masjid Aisyah atau yang kita kenal dengan Tan'im, dan itu adalah batasan yang paling dekat dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah.
Jaraknya kurang lebih 7 atau 8 kiloan. Itu adalah jarak yang paling dekat dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian berikutnya ikhwatul Islam, terkenal dengan yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah lebih jauh daripada Tan'im, dan Hudaybiyah itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Hudaybiyah itu adalah bagian daripada Masjidil Haram, yang mana dulu pernah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian ketika Nabi melaksanakan ibadah umrah yang kedua pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian Hudaybiyah adalah perjanjian yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian Nabi tak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Walau Nabi tak masuk ke Mekah, maka Hudaybiyah adalah bagian daripada Masjidil Haram. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, keutamaan salat didapatkan lebih daripada 100.000 di Mekah Al-Mukarramah. Itu mencakup semua tanah haram yang ada di Mekah. Semuanya, bukan hanya masjidnya, tapi semua tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena di kala Nabi SAW, sedikit kita menceritakan, Nabi umrahnya 4 kali, hajinya 1 kali. Yang pertama disebut dengan umrah Hudaybiyah. Yang kedua disebut dengan umrah Qadiyah atau Qasas. Yang ketiga disebut dengan umrah Ji'ranah yang akan nanti kita sebutkan. Yang keempat disebut dengan umrah Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah haji. Ini adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan hukum asal daripada haji adalah 1 kali, dan hukum asal daripada umrah adalah berkali-kali. Minimal ikhwatul Islam, kita melaksanakan ibadah umrah 1 kali 5 tahun. Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi, siapapun di antara hamba yang aku berikan kesehatan, aku lapangkan rezekinya, summa la yafidu ilai, kemudian mereka tidak datang kepadaku, maknanya datang ke tanah haram Makkah, illa la mahrum, mereka itu adalah orang-orang yang haram dari kebaikan. Jadi kadar minimal kita melaksanakan ibadah umrah itu ikhwatul Islam adalah 1 kali 5 tahun. Makanya kaum muslimin mesti mereka bercita-cita minimal 1 kali 5 tahun. Kalau misalnya lebih ada rezeki 1 kali 1 tahun. Kalau tidak bisa 1 kali 1 tahun, 1 kali 1 bulan. Artinya ikhwatul Islam, semakin banyak mereka melaksanakan ibadah umrah, semakin terbaik. Maka hukum asal daripada ibadah umrah itu bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Dan orang yang melaksanakan ibadah umrah tidak akan pernah rugi dan miskin selama-lamanya, sesuai dengan janji baginda Rasulullah SAW. Makanya orang yang mendapatkan keutamaan umrah itu bukan yang umrah 1 kali, tapi yang berkali-kali. Apa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah, yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dawud, dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga oleh imam-imam yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yamfiyanil faqra. Yang pertama kali keutamaan orang yang umrah berkali-kali akan menghilangkan kefakiran. Kemudian keutamaan umrah berkali-kali akan menghilangkan dosa. Seolah-olah Nabi SAW sebutkan dalam ayat ini, jangan kalian khawatir, karena kalian tidak akan pernah miskin dengan melaksanakan ibadah umrah berkali-kali. Tidak ada orang yang miskin dengan melaksanakan umrah berkali-kali. Yang buat miskin itu belanja di pasar. Itulah yang membuat kita miskin. Sedangkan umrah itu tidak akan pernah membuat kita rugi selama-lamanya. Karena hukum asal daripada ibadah umrah itu mesti berkali-kali. Hukum ibadah haji baru 1 kali. Makanya Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah 4 kali, dan melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua disebut dengan atau Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah tempat di mana dulu Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi ingin melaksanakan ibadah umrah. Setelah 6 tahun Nabi berada di kota Madinah, dan 6 tahun itu adalah waktu yang amat lama. Kemudian Nabi SAW bermimpi, dan mimpi Nabi benar adanya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian akan memasuki tanah haram dalam keadaan aman. Kemudian kalian akan cukur habis rambut kalian. Makanya hukum asal siapapun yang datang ke tanah haram Makkah untuk beribadah tak boleh pulang dengan membawa rambutnya. Mesti tinggalkan semuanya, kecuali kalau keadaan darurat, seperti ada penyakit atau istrinya marah,
atau yang lain. Yang penting kalau ada keadaan darurat maka boleh, tapi hukum asalnya jangan pulang kecuali tinggalkan semuanya, karena itu hukum asalnya. Muhalliqin. Kemudian muqassirin. Muqassirin itu artinya dipendekkan. Pendek itu ikhwatul Islam, ingat, pendek itu semuanya, bukan sebahagian kecil sahaja. Ambil bagian kanan, contoh misalnya ada sebahagian kaum muslimin, mereka sampai di Safa kemudian selesai di Marwah. Sampai di Marwah ambil dulu sedikit hanya untuk menghalalkan, itu tak boleh demikian ikhwatul Islam. Muqassirin itu mesti semuanya. Kalau diambil di sana, ambil semuanya. Kalau misalnya diundur, pergi ke hotel dulu atau pergi ke salon dulu, ambil semuanya, ratakan rambut. Itu adalah kaedah bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, karena sesuai dengan mimpi Nabi, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi bermimpi bahwa sahabat masuk ke tanah haram, kemudian pada akhirnya mereka melaksanakan ibadah umrah. Ini adalah umrah yang pertama. Kemudian dikala mereka sampai melaksanakan ibadah umrah, tibalah di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu ikhwatul Islam, dikala sampai orang-orang Quraisy tak bolehkan kaum muslimin masuk ke Mekah, padahal Nabi sudah bermimpi bahwa sahabat akan masuk ke Masjidil Haram. Ternyata sahabat tak boleh melaksanakan ibadah umrah pada tahun itu, dan mimpi Nabi tak mungkin dusta. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa Hudaybiyah itu dinamakan dengan Masjidil Haram, bahwa semua batasan yang ada di Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Dan itulah keutamaan perbezaan antara Mekah dan Madinah. Madinah salatnya hanya di Masjid Nabawi sahaja. Kalau di Mekah ikhwatul Islam, semua batasan tanah haram disebut dengan Masjidil Haram. Makanya kalau kita perhatikan dalam hadis ini, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fima siwahu illa al-Masjidil Haram. Ada perbezaan dua bahasa dari Nabi. Untuk Madinah, Nabi mengatakan masjidi, masjidku. Berarti di luar bukan masjid Nabi SAW. Sedangkan Masjidil Haram disebutkan Masjidil Haram secara mutlak. Dan kalimat Al-Masjidil Haram secara mutlak itu maknanya semua batasan-batasan tanah haram yang ada di Mekah. Dan batasan tanah haram yang ada di Mekah, yang pertama adalah Tan'im, tadi ceritanya. Yang kedua Hudaybiyah, sudah kita sebutkan. Yang ketiga Ji'ranah namanya. Ji'ranah ini ikhwatul Islam, ini harus ingat, Ji'ranah ini adalah tempat di mana dulu Nabi melaksanakan ibadah umrah. Ceritanya bagaimana ikhwatul Islam? Jadi ceritanya pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi pergi dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah tanpa memakai pakaian ihram. Sampai di Mekah terjadi yang kita kenal dengan Fathu Mekah, pembebasan Mekah. Kemudian setelah Fathu Mekah, 2 minggu setelahnya terjadi yang namanya Perang Hunain. Perang Hunain itu juga diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Perang Hunain itu terjadi 2 pekan, 2 minggu setelah Fathu Mekah. Kemudian orang-orang yang ada di Hunain, Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin. Orang-orang yang ada di Hunain ini lari. Kemana mereka lari? Pada akhirnya mereka sampai di Taif. Kemudian Nabi kejar dan para sahabatnya sampai di Taif. Kemudian pada akhirnya mereka bersembunyi dan Nabi tak jadi menyelesaikan perang tersebut. Maknanya mereka belum menyerah. Pada akhirnya Nabi SAW pulang dari Taif menuju Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Ji'ranah, Nabi SAW berniat melaksanakan ibadah umrah. Itulah yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Maknanya ikhwatul Islam, dari sini para ulama menyebutkan siapapun, ingat kaedahnya, siapapun yang datang ke Mekah ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, tak boleh mereka masuk kecuali dalam keadaan ihram. Siapapun yang ingin masuk ke tanah haram Mekah Madinah, ke tanah haram Mekah dengan niat melaksanakan ibadah haji atau umrah, mesti mereka masuk dalam keadaan pakaian ihram. Dan kita harus bezakan ikhwatul Islam antara ihram dengan pakaian ihram. Ihram itu hukumnya rukun, pakaian ihram itu adalah wajib. Bisa dipahami? Karena ihram itu maknanya niat melaksanakan ibadah haji atau umrah, disebut dengan ihram. Itu kalimat ihram. Sedangkan pakaian ihram itu memakai pakaian ihram. Itu 2B, hukumnya tak sama. Yang satu rukun kalau tinggal. Kalau rukun tinggal dalam suatu ibadah, apa yang terjadi dalam ibadah tersebut? Batal.
Kalau wajib yang tertinggal dalam suatu ibadah, apa yang terjadi? Boleh kita kena denda atau yang kita kenal dengan kafarat. Dan kafarat itu ikhwatul Islam, kafarat untuk mereka yang meninggalkan wajib hanya dua sahaja. Yang pertama kambing, yang kedua puasa. Sedangkan kafarat bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram baru 3. Seperti yang kita kenal dengan dam, atau bersedekah, atau berpuasa. Itu tak sama ikhwatul Islam. Antara yang melanggar larangan-larangan ihram dengan yang meninggalkan yang wajib, itu tak sama kafaratnya. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada Nabi SAW bahawa siapapun yang masuk ke Mekah ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah mesti dalam keadaan ihram. Bisa dipahami? Dengan tujuan, misalnya kita ingin pergi selama itu bukan di luar daripada tanah haram. Misalnya kita ingin pergi ke Mekah, kemudian kita mampir dulu di Jeddah. Walau kita pergi ke Jeddah ikhwatul Islam, maka kita tetap menggunakan pakaian ihram. Kalau tidak, maka ia kena denda. Nah, Nabi SAW juga demikian keadaannya. Hanya saja Nabi awal mula ke Mekah, Nabi tidak ingin melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah itu baru muncul dikala Nabi berada di Mekah. Maknanya siapapun yang ingin ke Mekah tidak ingin melaksanakan ibadah umrah, maka mereka boleh masuk ke Mekah. Kemudian kalau sekiranya mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, maka mereka cari salah satu tanah yang halal. Salah satunya adalah Ji'ranah yang tadi kita sebutkan. Dan Nabi mengambil miqat di sana setelah terjadi perang Hunain, maka disebutlah dengan umrah Ji'ranah. Kemudian yang keempat, umrah Nabi SAW adalah dikala Nabi melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan di antara perbezaan antara tanah haram Makkah dan Madinah. Kalau Madinah radiusnya sama 8 kilo kiri kanan depan belakang. Kalau di Mekah ikhwatul Islam dia tak sama. Yang paling dekat adalah Tan'im. Kemudian Tan'im itu 7 atau sampai 8 kilo. Kemudian lebih panjang lagi, jauh lagi Hudaybiyah 14 kilo. Kemudian lebih jauh lagi ada Ji'ranah. Dan yang paling jauh adalah perbatasan antara Arafah dengan Muzdalifah. Karena Arafah itu bukan tanah haram. Yang tanah haram itu hanya Muzdalifah, Mina, Makkah. Itu adalah tanah haram. Sedangkan Arafah itu tanah halal. Sehingga di antara Arafah dan Muzdalifah ada salah satu masjid namanya Masjid Namirah. Maka Masjid Namirah inilah batasan daripada tanah haram dan itu yang paling jauh. Itu adalah tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Semuanya disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Itulah perbezaan antara haram Mekah dan haram Madinah. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, salatun fi masjidi. Orang yang salat di dalam masjidku di Madinah, tidak semua tanah haram. Yang disebutkan keutamaan dapat salat di dalamnya. Karena Nabi sebutkan kalimat masjidi, masjidku. Nah, disitulah terjadi perbezaan para ulama mana masjid Nabi. Masjid Nabi itu apakah masjid yang dibangun oleh Nabi? Atau masjid Nabi itu adalah masjid yang dibangun setelah Nabi SAW? Atau masjid Nabi itu yang masjid dibangun yang bagian dalam saja atau yang bagian luar? Di situ tentu terjadi perbezaan para ulama. Namun yang paling kuat ikhwatul Islam, Masjid Nabawi itu semua masjid yang dibangun, diperluas, maka semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi bukan Umar, bukan Utsman, tapi Nabi itu sendiri. Dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah itu adalah tahun sebelum terjadi Fathu Mekah, di mana kaum muslimin sudah mulai banyak sehingga mereka tak muat di dalam Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu sempit atau luas? Sempit atau luas? Masjid Nabawi sekarang sempit atau luas? Masjid Nabawi itu sempit ikhwatul Islam. Karena Masjid Nabawi itu sempit, karena yang menentukan masjid itu lapang, luas atau sempit, kalau penuh berarti masjidnya sempit, kalau tak penuh berarti masjidnya luas. Walaupun masjid di kampung kita 5x5 tapi jemaahnya cuma 2, berarti itu adalah masjid yang terluas di dunia. Jadi yang menentukan luas atau sempit masjid itu adalah jemaahnya. Berarti Masjid Nabawi sempit atau luas? Sempit ikhwatul Islam, tidak akan pernah luas karena jemaahnya penuh dan tidak akan pernah kosong masjid Rasulullah SAW. Dan masjid kita sempit atau luas? Semoga menjadi sempit semuanya. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan.
salatun fi masjidi hadha, orang yang salat di masjidku. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat masjidi, masjidku. Dan yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu setelah Nabi pulang dari peperangan melawan orang-orang Yahudi. Setelah itu Nabi perluas masjidnya, karena awal mula Nabi bangun masjid itu panjangnya 70 hasta dikali lebarnya 60 hasta. Kemudian setelah tahun ke-7 Hijriah menjadi 100 hasta dikalikan 100 hasta atau 50 kali 50. Itulah masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi bangun Masjid Nabawi 50 kali 50, setelah dilakukan perluasan, di zaman Abu Bakar tidak terjadi perluasan, di zaman Umar sudah mulai, di zaman Utsman juga sudah mulai, sehingga dari sini para ulama menyebutkan setiap perluasan yang dilakukan di dalam Masjid Nabawi semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Bahkan yang bagian luar pun itu disebut dengan Masjid Nabawi. Oleh karena itu ikhwatul Islam, siapapun yang masuk ke dalam masjid, maka ingat masuk masjid itu di bagian pintu sini atau di pagar luar sana? Pintu sini atau pagar luar sana? Ingat pagar luar, maka doalah di sana. Apa doa masuk masjid? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di mana kita ucapkan? Di pagar luar, jangan di pintu sini. Karena kalau kita ucapkan di pintu sini seolah kita mengatakan di luar bukan bagian Masjid Nabawi. Begitu juga adab-adab yang ada di masjid bukan hanya di bagian dalam, di luar juga bagian daripada masjid. Dan masjid itu ikhwatul Islam, tidak semua yang ada bangunan disebut dengan masjid. Makanya dulu Masjid Nabawi dia tak ada atapnya. Masjid Nabawi tak ada dindingnya kecuali sedikit saja. Jadi masjid itu tandanya adalah tanah yang dikhususkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan masjid. Bisa dipahami? Sehingga sekarang ini ikhwatul Islam, semua yang kita lihat disebut dengan Masjid Nabawi. Dan kalau nanti dilakukan perluasan, semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Bahkan dalam hadis, walaupun tidak terlalu kuat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau sekiranya Masjid Nabawi diperluas sampai ke Adan, ke daerah Yaman sana, maka semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Dan keutamaan salat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus di dalam Masjid Nabawi. Kalau di luar, maka tak lagi disebut dengan Masjid Nabawi. Mana bagian luar Masjid Nabawi? Yang ada di luar pagar itu disebut dengan luar daripada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Ada yang tak jelas boleh tanya. Tak, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Bapak, keluarga, memberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan. Tentu pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan orang yang mendaftar umroh kemudian tak jadi berangkat karena alasan-alasan lain. Itu pertanyaan Pak ya. Apapun alasannya, ditipulah, apalah namanya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan kepada saya, tapi kepada yang menipunya. Tapi karena ditanya kepada saya, ikhwatul Islam, kami lanjutkan pertanyaannya. Taib. Kita harus ingat ikhwatul Islam, Nabi SAW dikala pergi melaksanakan umroh yang pertama. Tadi umroh yang pertama apa namanya? Apa nama umroh yang pertama Nabi? Hudaybiyah. Nabi berangkat dari Madinah berjalan kaki 6 hari 6 malam bersama para sahabatnya. Kemudian ikhwatul Islam sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW memakai pakaian ihram. Kita, terutama lelaki, memakai pakaian ihram itu tak senang. Apalagi kalau 6 hari 6 malam sambil berjalan, itu susah ikhwatul Islam. Susah sekali. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi dan para sahabatnya. Berjalan kaki, kita ke Mekah, senang alhamdulillah. Naik bus, naik tren, pakai kereta, pakai mobil, semuanya. Ada yang berjalan kaki ke Mekah? Tidak ada, alhamdulillah. Yang berjalan kaki ke Mekah itu ikhwatul Islam, bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka ingin latihan, atau yang kedua, karena memang mereka mengazab diri. Karena kita tidak boleh mengazab diri sendiri. Bisa dipahami? Selagi Allah berikan kemudahan. Kemudian sampai di Mekah, di Hudaybiyah, tak sampai di Mekah, sampai di Hudaybiyah. Mekah itu tinggal jaraknya 14 kilo di depan mata. Sedikit lagi langkahnya. Tapi tiba-tiba orang Quraisy mengatakan tak boleh satupun masuk ke Mekah.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah, apa kata Nabi sallallahu, apa kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita akan masuk ke Mekah, la tadkhulunnal Masjidil Haram, kita akan masuk ke Masjidil Haram? Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Nabi benar, kita akan masuk. Tapi Nabi tak pernah katakan tahun ini. Padahal mereka tinggal 14 kilo lagi, sedikit lagi. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kesal kalau bahasa kitanya. Kenapa tak jadi melaksanakan ibadah umrah? Padahal mereka sudah berjalan 6 hari 6 malam. Lebih berat perjuangannya dibandingkan dengan kita. Kemudian ikhwatul Islam datang kepada Nabi. Maka Nabi SAW menyebutkan kalimat yang sama. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW perintahkan semua para sahabat untuk mencukur rambutnya, kemudian menyembelih damnya. Mereka tidak tawaf, tidak sa'i, tapi mereka tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ikhwatul Islam, inna bil madinati rijalun, apa kata Nabi SAW? Ada di Madinah, ini terjadi dikala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah sebuah tempat yang ada dekat Tabuk. Tabuk sekarang ada Tabuk. Kemudian jaraknya dari Madinah itu kurang lebih 900 kilo. Itu jauh 2 kali lipat, 2 kali ganda dibandingkan dengan Mekah Al-Mukarramah. Kalau berjalan ke Mekah 6 hari 7 hari, berarti berjalan ke sana 18 14 hari atau 15 hari. Dan mereka para sahabat berjalan ke Tabuk di musim panas. Kemudian pada akhirnya terjadi apa yang terjadi di sana? Terjadi peperangan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian pulang dari perang Tabuk, apa kata Nabi SAW? Semua sahabat terkejut, kaget. Karena Nabi mengatakan di Madinah ada lelaki yang mereka tidak ikut berperang, tidak ikut berjalan, tidak ikut duduk di Madinah, tapi mereka mendapatkan semua pahala yang kalian dapatkan. Kalian berjalan, mendaki gunung, melewati lembah, berjuang, mengeluarkan harta, semua yang kalian lakukan mereka dapat sama dengan kalian, tak ada kurangnya. Para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, kenapa demikian ya Rasulullah? Qal habasathumul uzur. Mereka tak ikut beribadah bersama kita karena mereka ada uzurnya. Jadi siapapun yang berniat untuk beribadah, kemudian mereka belum dimudahkan beribadah, maka mereka sudah dihitung sebagai orang yang beribadah. Betapa banyak orang yang dihitung sebagai mujahid padahal mereka belum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hatinya ada niat untuk selalu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang ingin haji, mereka dihitung sebagai orang haji walau mereka belum menunaikan ibadah haji, karena tak sampai umurnya, sudah menabung, sudah berusaha, mereka dihitung sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Kiaskan kepada semua ibadah yang kita niatkan. Oleh karena itu ikhwan Islam, masalah niat itu adalah masalah yang terpenting sangat. Misalnya contoh kita di sini, duduk kita di Masjid Nabawi, niatnya menunggu salat Isya, niatnya beriktikaf di Masjid Nabawi, niatnya belajar agama, niatnya mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi disampaikan. Semakin banyak niat yang kita pasang, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Kita duduk sama, tapi pahala kita berbeza, tak sama. Tergantung masalah niat. Banyak orang yang tak berangkat melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kena tipulah namanya, hilang uangnya. Nak berangkat misalnya sakit. Contoh misalnya ikhwatul Islam, ada kawan kami, dia bagian membawa para jemaah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia datang ke kampung-kampung. Kemudian dia mengatakan kalau tak umrah, siapapun yang tidak umrah dan ada rezeki maka dia mati, maka masuk neraka. Sehingga banyak pada akhirnya mendaftar melaksanakan ibadah umrah. Salah satunya ikhwatul Islam, ada salah seorang, dia berasal di kampung. Karena kadang-kadang orang kampung itu mereka tak sampai hadisnya. Dikala kawan kami ini mengatakan, bapak kalau mati masuk neraka karena bapak kaya tak melaksanakan ibadah umrah, langsung dia mendaftar. Kemudian mendaftar, dikala mendaftar, tinggal 1 minggu nak berangkat, dia pun akhirnya meninggal. 1 minggu sebelum berangkat, pada akhirnya dia pun meninggal. Allah telah tulis dia sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah walau dia belum melaksanakan ibadah umrah. Begitu juga dengan para jemaah haji. Kita lihat para jemaah haji umurnya 70 tahun ke atas semuanya, rata-rata 70/100 itu 70 tahun ke atas. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggal. Bahkan jarang di antara kita yang umur 50 tahun mereka tak nak lagi daftar haji, karena mereka mengatakan
Tak mungkin sampai, karena sekarang antrinya 30 tahun. Contoh misalnya. Tapi tetap mendaftar. Kenapa demikian? Karena kita ingin dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji walau belum melaksanakan ibadah haji. Semua uzur syar'i akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sempurna. InsyaAllah jelas Pak ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan memberikan kemudahan kita berkali-kali datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram. Orang yang salat di masjidku, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadisnya, orang yang salat maknanya salat apapun. Karena di sini sifatnya adalah nakirah. Nakirah itu kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, nakirah itu maknanya di dalam bahasa Arab sesuatu yang tak pasti, tak jelas. Misalnya ini qalamun. Di dalam bahasa Arab bisa kita sebut dengan al-qalamu, bisa disebut dengan qalamun. Kalau kita sebut dengan alif lam, al-qalamu, maknanya kalam ini, pena ini. Tapi kalau kita sebut dengan qalamun, maknanya bisa jadi yang kita pegang, bisa jadi yang ada di kita, bisa jadi yang ada di tempat yang lain. Itu disebut dengan qalamun. Maka disebut dengan nakirah. Nakirah itu maknanya yang tak jelas, tidak pasti. Maka disebut dengan nakirah. Sehingga ada namanya malaikat mungkar, disebut dengan malaikat mungkar. Ada nakir, disebut dengan malaikat nakir. Karena kita tidak tahu siapa malaikat tersebut, maka disebut dengan mungkar. Ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa disebut dengan mungkar? Karena kita tak tahu, makanya kita halangi, disebut dengan nahi mungkar. Ada ma'ruf, ada mungkar. Ma'ruf itu maknanya sesuatu yang kita tahu, maka disebut dengan ma'ruf. Maka ada di dalam istilah bahasa Arab namanya isim ma'rifah dan isim nakirah. Ma'rifah menggunakan alif lam, nakirah tidak menggunakan alif lam. Itu tanda secara khusus, maknanya salah satu tanda yang mudah kita untuk mengenalnya. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan salatun. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Dia nakirah karena tak menggunakan alif lam. Kalau sekiranya Nabi mengatakan as-salatu, maka keutamaan salat di tanah haram Makkah Madinah hanya salat wajib sahaja. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kalimat salatun, maknanya semua salat masuk di dalamnya. Semua salat yang kalian lakukan di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang ada di Mekah masuk di dalamnya. Solat wajib, solat sunnah, solat jenazah, solat apa lagi, semua solat yang dilakukan oleh kaum muslimin masuk keutamaan di dalamnya. Dan makanya dari sini ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak solat sunnah, baik itu solat sunnah mutlak atau solat sunat muqayyad. Jangan tinggalkan satupun solat sunnah dikala kita berada di tanah haram Mekah atau Madinah. Dan salah satu solat sunnah yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin adalah salatul janaiz. Salat jenazah itu, kalau kita salat di kampung halaman, dapatnya satu qirat. Satu qirat itu sama besarnya dengan bukit Uhud. Seperti hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau di sini lebih daripada 100.000 qirat, berarti lebih daripada 1.000 besarnya bukit Uhud. Itu pahala yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, karena itu termasuk bagian daripada salat. Oleh karena itu kaum muslimin jangan pernah tinggalkan salat jenazah walau mereka tak tahu siapa yang disolatkan. Laki perempuan 1, 2 tak penting. Bukan tak penting ikhwatul Islam, karena susah juga kita memahami. Kita tak paham apa yang disebutkan oleh muadzin, as-salatu al amwat, kita tak tahu artinya. As-salatu al mayyit, as-salatu al tifl, as-salatu al atfal. Terlepas daripada siapa yang disolatkan, lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang dewasa, yang penting kita ikut salat di dalamnya untuk mendapatkan keutamaannya. Karena nanti banyak di antara kaum muslimin mereka tak ikut salat jenazah. Kami tak tahu siapa yang disolatkan, lelaki atau perempuan. Apakah Allah maghfirlahu atau Allah maghfirlaha? Iya, itu penting ikhwat Islam, tapi yang jauh lebih penting adalah kita ikut salat atau tidak. Terlepas daripada siapa meninggal, yang penting kita ikut untuk mendapatkan keutamaan. Makanya orang yang paling bakhil kepada saudaranya adalah orang yang tidak ikut solat jenazah. Itulah bakhil bin kikir. Dikala kita berada di Masjid Nabawi ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita yang tidak ikut. Manfaatnya sebelum untuk orang yang meninggal, untuk kita yang salat. Bukankah pahalanya lebih daripada 1.000 qirat? Satu qirat itu sama beratnya dengan bukit Uhud. Sehingga pahalanya kembali kepada kita yang
yang salat. Karena Nabi SAW sebutkan salatun fi masjidi hadha. Salat apa kira-kira? Salat apa sahaja. Yang penting selama itu disebut dengan salat, masuk di dalamnya, maka perbanyaklah salat. Sehingga kita senantiasa menyebutkan ikhwatul Islam kaum muslimin, dikala mereka berada di tanah haram, hukum asalnya mereka adalah musafir. Hukum asalnya mereka adalah musafir. Tapi harus ingat ikhwatul Islam, hukum musafir itu gugur kalau seandainya kita berada dan berimam dengan orang yang mukim. Terlepas daripada itu semua, boleh bagi kita untuk jamak dan qasar, tapi tak mungkin kita melakukan dikala kita berada di tanah haram. Kenapa demikian? Karena orang yang jamak dan qasar tak boleh lagi solat sunnah. Orang yang jamak dan qasar solatnya tak boleh lagi mereka solat sunnah. Bukankah tujuan awal keberadaan kita di sini adalah untuk memperbanyak solat sunnah? Solat wajib tak ada lebih, dan solat wajib tak boleh diulangi. Kaedahnya, apabila ada orang yang solat, walau mereka solatnya tidak khusyuk, tak boleh diulangi. Ibadah wajib tak boleh diulangi, kecuali kalau hilang rukun atau wajib, itu diulangi dan kalau pasti. Tapi kalau misalnya dia merasa tadi saya solat tak tahu apa yang dibaca, maka bukan diulangi, karena ibadah tak boleh diulangi. Tapi yang harus dilakukan adalah mencari ganti, dan gantinya adalah memperbanyak ibadah salat. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, karena ibadah yang pertama kali dihisab adalah ibadah salat. Wahai malaikatku, lihat salatnya. Dilihat oleh malaikat Allah, maka malaikat mengatakan, ya Allah, banyak salahnya, banyak bolong-bolongnya, banyak kekurangannya. Apa kata Allah? Lihat salat sunnahnya. Kalau banyak salat sunnahnya, maka tutup kekurangan yang ada di wajibnya. Makanya kenapa kita harus memperbanyak salat sunnah, terkhusus di tanah haram Makkah Madinah, karena salat wajib kita terlalu banyak lalainya. Karena salat sunnah, salat wajib kita terlalu banyak lalainya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ada di antara kaum muslimin mereka salat Allahu Akbar dan mereka tak tahu mereka dalam keadaan salat kecuali ketika imam mengatakan Assalamualaikum. Ternyata mereka sedang salat. Jasadnya di sini, hatinya kemana-mana. Dan itu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu bukan untuk diulangi, tapi ditutup dengan salat sunnah. Maka perbanyaklah melaksanakan ibadah salat sunnah. Nabi SAW menyebutkan salatun, salat apapun. Makanya kalimat salat itu adalah nakirah, sifat yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian salatun fi masjidi, orang yang salat di dalam masjidku. Tadi telah kita jelaskan, di dalam Masjid Nabawi. Di dalam itu maknanya ikhwatul Islam, apabila disebutkan dengan Masjid Nabawi, maka semuanya Masjid Nabawi termasuk yang bagian luar. Iya, yang bagian luar itu ikhwatul Islam memang terjadi perselisihan para ulama, terjadi perbezaan para ulama, Masjid Nabawi atau bukan. Tapi tentunya yang paling kuat bahwa yang luar juga disebut dengan Masjid Nabawi. Tinggal bagaimana kita menjaga adab di dalam Masjid Nabawi. Adab di Masjid Nabawi bukan hanya di dalam bagian sini, di luar juga kita harus jaga adabnya. Adab solat tahiyatnya, jangan hanya masuk ke masjid kemudian kita tak solat tahiyat. Kita jumpa kawan tak melakukan solat tahiyat. Misalnya kan biasanya nanti kita kumpul di pintu 3.30 atau 3.31 bagian dalam. Kemudian kita berkumpul, lupa ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat tahiyat, dan banyak di antara kaum muslimin yang salah dalam masalah ini. Karena memang itu dinamakan dengan masjid. Karena Masjid Nabawi. Dan kita tahu ikhwatul Islam di luar juga bagian daripada Masjid Nabawi, dan tentu kita harus menjaga adabnya. Makanya tadi kita anjurkan berdoalah di luar, kemudian melangkah dengan tangan kaki kanan juga di bagian luar sana. Bagi kita yang mengatakan Ustaz itu bukan Masjid Nabawi, kita juga tak boleh paksa. Tapi ingat ikhwatul Islam, kalau kita mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi, maka juga tidak ada masalah. Hanya saja jumhur para ulama, terutama ulama-ulama yang sekarang, karena pembahasan Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu senantiasa ada pembahasan terbaru. Dan para ulama mereka senantiasa mengadakan nadwah. Nadwah itu mereka nanti berkumpul mencari pendapat yang terkuat, dan mereka menyimpulkan bahawa Masjid Nabawi yang luar adalah bagian daripada masjid. Sehingga semua kaum muslimin yang solat di dalam, solat di luar, mereka mendapatkan keutamaan solat di masjid Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu wanita-wanita yang berhalangan jangan masuk ke dalam masjid dan berlama-lama di dalamnya. Dan itu adalah bagian daripada masjid. Karena biasanya banyak kaum muslimin, terkhusus wanita-wanita kaum muslimin, dikala mereka berhalangan, mereka tak boleh masuk ke dalam masjid. Dan ingat ikhwatul Islam, tak boleh masuk ke dalam masjid itu adalah ibadah bagi wanita yang berhalangan.
Dan wanita itu, ikhwat Islam, kita selalu menyebutkan terkhusus bagi kita yang bawa keluarga. Wanita itu mereka bisa beribadah tanpa ibadah. Wanita itu dapat pahala tanpa ibadah, dan mereka beribadah tanpa ibadah. Wanita yang berhalangan, terkhususnya orang-orang yang datang ke sini, dan itu adalah masalah yang biasanya dihadapi oleh kaum muslimin, terutama sebagai seorang suami. Datang bulan lah, inilah namanya. Ingat ikhwatul Islam, ketika mereka datang bulan dan mereka tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi, itu adalah ibadah. Ketika mereka datang bulan kemudian mereka tidak berpuasa, itu adalah ibadah. Mereka dihitung ibadah dengan tidak salat, mereka dihitung ibadah dengan tidak puasa, mereka dihitung ibadah dengan tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Jadi jangan paksakan. Paham sampai di sini? Paham atau tak paham? Mereka bernilai ibadah sebagaimana kalau mereka melakukan kebalikannya. Ada wanita yang berhalangan kemudian mereka salat, dapat pahala atau dosa? Dosa. Ketika ada wanita berhalangan tidak salat, berarti mereka dapat pahala. Ada wanita yang berhalangan kemudian mereka berpuasa, dosa atau pahala? Dosa. Ketika mereka tidak berpuasa, berarti mereka dapat pahala tanpa ibadah. Dan khusus untuk wanita ikhwat Islam, mereka diberikan kebebasan. Kita selalu menyebutkan kalimat ini. Wanita itu antara kebaikan dan kebaikan, antara keberuntungan dengan keberuntungan. Kalau kita lelaki baru antara untung dengan buntung. Kalau sholat di masjid beruntung, kalau sholat di luar buntung. Kalau perempuan dimanapun mereka sholat, mau di dalam, mau di luar, mau di tempat tinggalnya, terserah. Untuk semua kebaikan semuanya. Itu perempuan. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Jadi jangan paksakan. Sesekali kita datang ke Madinah, sesekali kita, tapi kemudian tak boleh solat. Mau gimana lagi ikhwatul Islam? Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita kaum muslimin. Ibunda Aisyah juga demikian keadaannya. Dikala melaksanakan ibadah haji, Ibunda Aisyah menangis. Kemudian dikala menangis, Nabi masuk, ahabasatnahi. Apa kata Ibunda? Apa kata Nabi? Apakah kamu terhalang melaksanakan ibadah karena itu? Karena itu maknanya karena berhalangan? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, iya, dia menangis karena tak bisa beribadah seperti yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji dan jemaah umrah, lakukan semuanya, illa alla tatufi. Hanya saja yang tak boleh itu jangan tawaf. Semuanya boleh mereka lakukan, berdoa, berzikir, bertalbiyah. Begitu juga nanti bagi kita yang berhalangan, keluarganya berhalangan, kemudian mereka ingin umrah, silakan mereka berniat, silakan mereka bertalbiyah, silakan mereka berdoa, tidak ada halangannya. Dan jangan masuk Mekah kecuali dalam keadaan berniat. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Banyak di antara wanita-wanita, mereka masuk Mekah, kemudian setelah mereka suci, mereka keluar lagi, kemudian baru mereka umrah. Salah. Mereka tetap berniat seperti yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan yang demikian, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh semuanya. Ketika berada di miqat, pasang niatnya, kemudian mereka memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah, kemudian mereka berdoa, berzikir, lakukan semuanya. Bahkan baca Quran, sila, tidak ada masalah. Tapi yang tak boleh itu menyentuh mushaf. Dan Al-Quran itu sekarang ada di handphone, ada di tempat yang lain. Yang tak boleh itu hanya mushaf saja, sehingga mereka nanti tak rugi. Dan ingat ikhwatul Islam, keberadaan mereka di luar, dikala mereka berhalangan, itu ibadah. Sebagaimana keberadaan mereka di masjid, dikala berhalangan, itu adalah dosa dan maksiat. Itu ketentuan agama. Kita nak buat apa? Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Bahkan salah satunya begitu juga ikhwatul Islam, karena memang ini masalah-masalah yang sensitif sedikit ya. Kita paham, apalagi yang jarang-jarang datang ke sini. Makanya di antara salah satu yang kita selalu nasihatkan ikhwatul Islam, kalau ada di antara keluarga kita yang demikian sifat dan keadaannya, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mungkin pada kesempatan kali ini kami belum bisa lagi salat di Masjid Nabawi karena berhalangan. Berhalangannya 7 hari, di Masjid Nabawi hanya 3 hari atau 4 hari. Habis semua waktunya berhalangan. Maka di saat itulah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan haramkan kami untuk kembali lagi. Bukankah itu adalah kalimat yang terbaik? Dan perempuan ikhwatul Islam, 100 kali kita mengatakan kalimat ini tidak akan masuk, kecuali kalau nanti kita pas waktu dan momennya. Bisa dipahami? Dan itu sulit ikhwatul Islam. Misalnya istri kita bagi tahu tak solat, kemarin kami mendengarkan pengajian, tak ada masalah, tak datang ke Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Habis kita setelahnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, cari momen yang terindah, karena tak mudah diterima. Tapi itu adalah ketentuan Allah untuk wanita-wanita kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah esok kita akan kembali sambung pembahasan kita. Dan insyaAllah hari ini adalah tanggal 28 Sya'ban. Esok adalah 29 Sya'ban
Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Insyaallah pembahasan ini akan kita singgung sedikit. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Melihat hilal itu otoritas pemerintah, yang menentukannya bukan individu masing-masing. Karena kalau setiap kita yang menentukan, maka kita tak akan pernah bersama berpuasa. Namun makanya Nabi SAW menyebutkan sumu li ru'yatihi, berpuasalah di kala-kala kalian. Itu siapa? Mereka yang diberikan wewenang atau mereka yang ada tanggung jawabnya di sana. Kalau sekarang misalnya Kementerian Agama misalnya, atau jabatan agama, siapapun yang diberikan wewenang, merekalah yang bertanggung jawab, dan setiap daerah berbeza. Makanya ikhwatul Islam, siapapun yang berada di tanah haram Mekah atau Madinah, mereka harus ikut daerah yang mereka ada di dalamnya. Paham sampai di sini? InsyaAllah esok kita akan kembali bahas tentang ini. Namun terlepas daripada itu semua, esok adalah tanggal 29. Kalau sekiranya hilal itu terlihat, maka malam esok kita akan melakukan salat tarawih. Namun kalau tidak terlihat, maka pasti esoknya akan kita tarawih. Dan di bulan Ramadan insyaAllah kita akan tetap melakukan pengajian, namun setelah asar, bukan setelah maghrib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan ibadah umrahnya umrah mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kepada kami kesempatan berkali-kali untuk selalu datang ke tanah suci. Berikan keberkahan dalam harta, keluarga, dan usaha, serta anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Masya Allah. Sehat ya, Masya Allah, sehat semua. Masya Allah, sehat semuanya, Masya Allah. Sehat ya, Masya Allah. Jadi anak soleh semuanya ya, Masya Allah. Sehat semuanya, Masya Allah. Bukunya masih ada nggak? Masya Allah, anak.